dulu sebentar, nyampe jam 5. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Firdaus dengan NIM 20243118. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang web yang saya buat. Nah, di sini saya memiliki tiga format ya, yaitu 2 HTML dan 1 CSS. Buat apa 2 HTML, Bang? Ini mah yang satu buat halaman pertama, yang kedua buat halaman kedua sesuai namanya ya. Nah, di halaman pertama indeks HTML itu terdapat titelnya laporan 1 Daus dan memiliki body dengan ID body 1 yang berada di style CSS. Ini dia body satunya. Body satunya dengan adanya text align center untuk teks agar berada di tengah dan margin 0 agar marginnya 0, padding right 320 pixel, padding sebelah kanannya 320 pixel dan padding leftnya 325 pixel juga. Untuk background colornya saya memilih di sini warna kuning, warna oranye cerah gitu ya. Dan setelah di body saya langsung ke image karena ini adalah portofolio. Saya menambahkan foto saya sendiri yang berada di aset di subfolder ini, namun berada lagi di subfolder di aset ini yang bernama foto gue .jpg. Berikutnya di line 11 ada div saya memiliki ID div 1 yang berada di CSS ini. Oh ya, sebelumnya semuanya udah di indeks HTML1 ini sudah tertaut, yaitu style CSS yang saya buat di href ini. Nah, lanjut tadi di div dengan ID div 1. Kita cari di div ID 1 di div 1. Nah, ini div 1 saya memiliki background berwarna kuning cerah, border radius yaitu pinggiran-pinggiran 12 pixel, box shadow untuk agar lebih realistis saja, agar terlihat lebih hidup, padding top yaitu padding di bagian atas 10 pixel dan padding bagian bawah juga 10 pixel. Berikutnya saya menambahkan H1 yaitu untuk heading dari division atau div. Setelah saya menambahkan judul atau heading ini, heading 1, saya menuliskan tentang diri saya dan hobi saya ke sintaks berwarna P itu. Dan berikutnya adalah ada di line 17 ada button memiliki kelas button di mana style button tersebut adalah, nah di sini posisinya absolute, berarti posisinya tidak bisa dirubah-rubah, dan selanjutnya memiliki top 300 pixel yang berarti di sini buttonnya berada di atas 300 pixel dan kanan 325 pixel. Untuk ukuran button saya sendiri yang pertama adalah lebarnya 100 pixel, tingginya 30 pixel, dan ketika kursor diarahkan ke buttonnya maka kursor tersebut akan berubah menjadi pointer di sini. Untuk background button saya sendiri ya warna kuning sesuai tema saya yang di atas juga. Sesuai itulah ya. Nah, di sini saya menggunakan font Courier New atau Courier Monospace. Font size-nya large biar agak gedean, dan border radiusnya 12 pixel di sekitar area buttonnya. Nah, transition
al1is ini untuk hover aja sih sebenarnya, saya tambahin hover dari button. Nah, dari button terdapat hover juga scale-nya. Jadi buttonnya akan memperbesar, buttonnya akan lebih besar 1,5 kali lebih besar gitu ketika kursornya berada di atas button. Dan juga terdapat animation forward, yaitu animasinya akan muncul ke depan dan background colornya pun akan berubah menjadi merah marun dengan text color. Ini colornya maksudnya text color berwarna putih, karena warnanya merah marun, warna hitam tidak terlalu kelihatan, seperti itu. Jadi saya gantilah yang agak cerahnya. Nah, button ini sendiri juga terdapat on click, yaitu ketika button dipencet atau ketika button on click, maka akan membuka location href yang berada di halaman 2 HTML. Untuk next ini sebenarnya judul aja sih. Nah, next lanjut ke halaman 2 karena terpencet gitu ya. Berikutnya halaman 2 ini terdapat titel juga, halaman 2, dan juga tersambung juga ke CSS saya yang saya buat. Bodinya di sini saya memakai ID body 2 karena sudah beda halaman ya, tapi tetap satu CSS. Makanya saya membuat kelas aja gitu. Di sini body 2 saya maksudnya di 120 pixel. 1200 pixel. Kenapa? Karena biar lebih lebar aja. Aduh, mana tadi? Oh, ini. Nah, di sini marginnya 40 pixel auto. Jadi minimal 40 pixel, selanjutnya auto dah. Untuk padding keseluruhan kanan kiri atas bawah 30 pixel dan backgroundnya marun, untuk marun ya, untuk tema-tema halaman kedua saya. Position relatif agar tidak absolut dan tidak situ-situ aja lah. Overflow Y scroll itu untuk jika item-item yang berada di body ini agar dapat di scroll. Overflow Y scroll ke bawah lah jika display item-item tersebut itu melebihi pixel daripada layar. Dan selanjutnya saya menambahkan div di sini, div dengan kelas div 2. Seperti tadi juga style div 2 saya di CSS div 2 dengan border 3 pixel, warna hitam solid, backgroundnya abu-abu tua ya, dengan warna warna teksnya putih, warna cerah lah. Ini sebenarnya juga bukan putih alias blue. Dan marginnya 10 pixel, padding 15 pixel, kiri kanan atas bawah, margin juga kiri kanan atas bawah. Saya menggunakan font family Courier monospace. Dan setelah menambahkan div, terdapat di line 11 saya menambahkan paragraf, yaitu halo, ini adalah tampilan teknis di HTML. Setelah itu lanjut ke div lagi untuk definition, divisi untuk divisi kelas iframe, divisi iframe. Di sini untuk divisi iframe-nya saya membuat kelasnya di framebox. Nah, framebox saya menggunakan border 3 pixel kiri kanan atas bawah, solid berwarna black, background colornya juga black karena tidak terlalu kelihatan juga, tertutup oleh
iframe juga. Untuk tinggi menyesuaikan sih, saya 500 agar lebih lega aja. Nah, setelah saya membuat div atau divisi dengan kelas framebox, saya memasukkan iframe untuk laporan PDF saya. Untuk memasukkan laporan PDF saya memasukkan iframe di sini dengan source yang berada di asset, allow full screen agar full screen. Berikutnya juga sama seperti tadi, sama seperti yang di atas, saya membuat dua frame seperti yang di atas lah. Saya biasalah copy itu, dan untuk framebox yang kedua itu saya isi dengan iframe dengan source YouTube yang nanti saya upload, yaitu video ini. Nah, itu dia. Mari kita coba untuk menghosting laman web saya